Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, saya akan membahas mengenai hukum pernikahan semarga dalam budaya masyarakat Batak Toba ditinjau dari aspek agama Islam. Indonesia dikenal dengan keberagaman agama, suku, dan juga budaya. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya suku-suku yang ada di Indonesia, salah satunya itu suku Batak. Batak merupakan salah satu suku yang ada di Sumatera Utara. Dalam suku Batak ini ada tradisi yang sudah diwarisi oleh nenek moyang, yaitu larangan untuk menikah dengan satu marga. Dalam suku Batak juga ada larangan pernikahan dalam ikatan marga. Marga dalam suku Batak itu sendiri menunjukkan identitas diri masyarakatnya yang berfungsi sebagai pembatas maupun pengikat terhadap sesama suku Batak. Sehingga dalam masyarakat Batak, untuk mencegah pernikahan terlarang atau agar mengetahui ikatan maupun batasan, dilakukanlah tarombo berdasarkan identitas diri atau marga. Menikahi marga yang sama dalam Batak pantang hukumnya. Dalam sistem perkawinan adat Batak Toba, aturan mengenai larangan perkawinan satu marga harus ditaati karena sudah diwarisi oleh nenek moyang dan tidak bisa dilanggar. Mereka menganggap sebagai perkawinan sedarah atau inkes. Karena sistem perkawinan masyarakat Batak Toba adalah sistem perkawinan eksogami, yaitu mencari pasangan hidup di luar marga. Pernikahan dalam Islam adalah menghimpun, dalam artian nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin. Hukum nikah adalah sunnah karena menikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Hukum asal nikah adalah sunnah bagi seseorang yang memang sudah mampu untuk melaksanakannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 sudah diatur tentang perkawinan dalam hukum Islam bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan Islam ada yang disebut selektivitas, artinya jika seseorang hendak melakukan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa dia boleh menikah dan dengan siapa yang dilarang menikah. Sedangkan di dalam KHI atau Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada larangan bagi perkawinan antara laki-laki dan perempuan satu marga. Di dalam Islam hanya diatur larangan melakukan pernikahan dengan mahramnya dan perbedaan agama. Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Para ulama fikih yang 4 mazhab mendefinisikan bahwa perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan yang diawali dengan akad lafaz nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Adapun hukum dalam menikah yaitu yang pertama wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya sudah mendesak untuk melaksanakan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan. Yang kedua, haram bagi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir batin kepada calon istrinya sedangkan nafsunya belum mendesak. Yang ketiga, sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah tetapi dia masih mampu menahan diri dari perbuatan haram. Yang keempat, makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberikan belanja kepada calon istrinya. Yang kelima, mubah bagi orang yang terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah. Adapun rukun-rukun dalam nikah yang pertama ada wali. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya dianggap batal. Yang kedua ada saksi. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Yang ketiga, adanya akad nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Yang keempat, mahar atau mas kawin.
Mahar ini merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, dan selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Adapun tujuan menikah, yang pertama untuk melaksanakan anjuran Nabi, yang kedua memperbanyak keturunan, yang ketiga menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya atau menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Macam-macam pernikahan dalam hukum Islam. Yang pertama, ada nikah pertukaran atau syigah, yaitu pernikahan apabila seorang laki-laki menikahkan seorang perempuan di bawah kekuasaannya dengan lelaki lain dengan syarat bahwa lelaki ini juga harus menikahkan perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan lelaki pertama tanpa adanya mahar pada kedua pernikahan. Yang kedua, ada nikah mut'ah, yaitu nikah yang dilakukan dalam waktu tertentu dan bersifat sementara. Tentang larangan nikah mut'ah sebenarnya bersifat mutawatir, tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadi larangan tersebut. Yang ketiga ada nikah muhalil, yaitu nikah yang menghalalkan mantan istri yang telah ditalak 3 kali. Dalam hal nikah muhalil ini, Imam Malik berpendapat bahwa nikah tersebut dapat difasak, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah muhalil ini adalah sah. Yang keempat, pinangan atas pinangan. Pendapat mengenai pinangan atas pinangan ini ada beberapa macam. Yang pertama, pernikahan tersebut dipasak. Yang kedua, pernikahan tersebut tidak dipasak. Yang ketiga, mengadakan pemisahan. Asy-Syafi'i berkata, janganlah seseorang meminang atas pinangan orang lain. Artinya, apabila seseorang laki-laki telah meminang wanita dan wanita tersebut telah suka kepada laki-laki yang meminangnya, maka tidak boleh siapapun yang meminangnya. Dan apabila belum diketahui akan keriduannya terhadap pinangan seorang laki-laki yang meminangnya, maka lelaki lain boleh mengajukan pinangan terhadap wanita tersebut. Yang kelima ada nikah siri. Dapat dilihat dari kata-kata artinya, siri berarti bersembunyi-sembunyi atau tidak terbuka. Jika nikah siri adalah nikah yang sesuai dengan agama, tetapi tidak dengan ketentuan dan perundang-undangan atau dengan kata lain, perkawinan yang tidak dilakukan di KUA. Menurut Islam, nikah itu tidak boleh secara sembunyi-sembunyi. Seharusnya dipublikasikan ke keluarga agar mereka tahu dan tidak munculnya fitnah. Yang keenam ada nikah taufid, yaitu nikah yang jumlah mahramnya ditentukan kemudian setelah pelaksanaan pernikahannya. Secara hukum, mahar atau mas kawin dalam pernikahan tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama, tetapi dengan jumlahnya boleh ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Masuk ke dalam pembahasan mengenai perkawinan dalam Batak Toba. Tata cara pernikahan dalam Batak Toba sangat panjang. Pernikahan atau perkawinan dalam Batak Toba merupakan tahapan awal di mana kedua mempelai memasuki adat Batak secara penuh. Batak Toba menempatkan proses dan tahapan pernikahan merupakan suatu ritual yang sakral dan penuh makna. Memulai suatu keluarga dalam Batak Toba bisa diartikan sebagai tahapan untuk membentuk lingkungan sosial adat kecil yang nantinya mampu menyokong adat Horja yang lebih besar dalam ruang lingkup Dalihan Natolu dan bentuk pelaksanaan dalam tata cara Suhi Ni Ampang Naopat. Prosesi pernikahan dalam suku Batak Toba, yang pertama ada Mangarisika, yaitu kunjungan utusan pria yang tidak resmi ke tempat wanita dalam rangka penjajakan. Yang kedua yaitu Marhori-hori dinding atau marhusib, yaitu pembicaraan antara kedua belah pihak yang melamar dan dilamar, terbatas dalam hubungan kerabat terdekat dan belum diketahui oleh umum. Yang ketiga ada Marhata Sinamot, yaitu pihak kerabat pria datang kepada kerabat wanita untuk melakukan marhata sinamot atau membicarakan uang jajakan atau tuhor. Yang keempat ada Pudun Sauta, yaitu pihak kerabat pria tanpa hula-hula mengantarkan wadah sumpit berisi nasi dan lauk kepada parboru, dan setelah makan bersama dilanjutkanlah dengan pembagian jambar atau juhud kepada kerabat yang terdiri dari yang pertama yaitu kerabat marga ibu atau hula-hula, yang kedua kerabat marga ayah atau dongan tubuh, yang ketiga anggota marga menantu atau boru, yang keempat ada pengetuai atau orang-orang tua atau pariban, dan diakhiri dengan kegiatan Pudun Saud
maka pihak keluarga wanita dan pria sepakat menentukan waktu martumpol dan pamasu-masuon. Yang kelima ada martumpol atau martupol, yaitu pertanda tangan persetujuan pernikahan oleh orang tua kedua belah pihak atau rencana perkawinan anak-anak mereka. Yang keenam ada ulaon unjuk atau pesta adat. Pembagian jambar untuk pihak perempuan berupa uang, jambar untuk pihak laki-laki berupa ikan mas arsik dan ulos. Pesta adat ini diakhiri dengan membawa pulang pengantin ke rumah para anak. Yang ketujuh ada mangihut di ambang atau di alap jual. Di alap jual artinya jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin perempuan, maka dilaksanakanlah acara membawa pengantin perempuan ke tempat mempelai pria. Yang kedelapan ada di taruhon jual. Jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin laki-laki, maka pengantin perempuan diperbolehkan pulang ke tempat orang tuanya dan kemudian diantar lagi oleh para namborunya. Dalam hal ini, peranak wajib mengasih upah untuk mengantar. Yang kesembilan ada paula une. Sebagai langkah untuk kedua belah pihak bebas saling kunjung-mengunjungi setelah beberapa hari berselang upacara pernikahan yang biasanya dilaksanakan seminggu setelah upacara pernikahan. Pihak pengantin laki-laki dan kerabatnya mengunjungi rumah orang tua perempuan. Dalam kesempatan ini, pihak perempuan mengetahui bahwa putrinya betah tinggal di rumah mertuanya. Yang ke-11 ada manjae. Setelah beberapa lama pengantin laki-laki dan perempuan menjalani hidup berumah tangga, maka dia akan dipajae, yaitu dipisah rumah dan mata pencariannya. Biasanya anak bungsu mewarisi rumah orang tuanya. Yang ke-11 ada meningkir tangga. Setelah pengantin manjae tinggal di rumah mereka, maka orang tua beserta keluarga pengantin datang untuk mengunjungi rumah mereka dan diadakannya makan bersama.